Trial and error. Sedikit pembahasan mengenai metode trial and error ini. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dalam penyusunan formulasi pakan. Biasanya, metode ini digunakan dalam pembuatan pakan skala kecil. Sesuai dengan namanya, maka untuk memperoleh kombinasi bahan baku pakan yang tepat dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh biota air, diperlukan beberapa kali percobaan sampai mendapatkan kandungan protein yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada catatan penting. Untuk menghitung formulasi pakan berdasarkan kebutuhan proteinnya, diperlukan informasi dan pengetahuan mengenai presentasi kandungan nutrisi yang ada dalam setiap bahan baku pakan melalui analisis proksimat atau studi literatur. Baik, ini ada contoh soal. Berapakah jumlah masing-masing bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 15 kg pakan ikan lele berprotein 32% jika digunakan bahan seperti tabel berikut. Di sini saya memakai jenis bahan baku tepung bekicot, dedak padi, ampas tahu, daun indigo vera, dan bungkil kelapa. Kandungan karbohidrat, lemak, dan protein bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, cara penyelesaian dengan metode trial and error. Langkah pertama itu, masukkan jumlah bahan baku yang akan digunakan dalam formulasi pakan sampai semua bahan yang digunakan berjumlah 100%. Di sini saya menggunakan jumlah bahan baku yaitu 35, 12, 24, 19, dan 10. Totalnya itu adalah 100%. Selanjutnya yaitu langkah kedua, kadar protein bahan baku dihitung dengan cara mengkalikan jumlah bahan baku yang akan digunakan dengan kadar protein. Misalnya pada tepung bekicot diperoleh nilai 54,29 dikali 35 dibagi 100 yaitu hasilnya 19,00. 100 itu sudah ketentuan. Lakukan perhitungan pada dedak padi, ampas tahu, daun indigo vera, dan bungkil kelapa sehingga diperoleh nilai seperti pada tabel berikut ini. Langkah ketiga yaitu jumlahkan seluruh kadar protein bahan baku pada langkah kedua dan lakukan pengecekan apakah jumlah kadar protein semua bahan baku telah memenuhi kadar protein 32% atau protein yang dibutuhkan. Jumlah kadar protein semua bahan baku tepung bekicot, dedak padi, ampas tahu, daun indigo vera, dan bungkil kelapa adalah seperti pada tabel, itu 19,00 ditambah 1,36 ditambah 5,65 ditambah 5,29 ditambah 0,76 hasilnya yaitu 32,06. Baik, kita lanjut. Dan untuk membuat pakan lele sebanyak 15
kilo dengan kandungan protein 32%, diperlukan bahan baku dengan bobot masing-masing antara lain tepung bekicot 35% dikali 15 kg, lidah padi 12% dikali 15 kg, ampas tahu 24% kali 15 kg, daun indigo pera 19% kali 15 kg, bungkil kelapa 10% kali 15 kg, 35%, 12%, 24%, 19%, dan 10% ini adalah jumlah bahan baku yang sudah kita tentukan di awal tadi. 15 kilo ini pakan yang akan dibuat, dan ini adalah hasilnya. Beras berjumlah 15 kilo. Kita akan menghitung kadar karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam komposisi pakan dalam contoh di atas yang tadi. Kadar karbohidrat. Untuk mencarinya yaitu kalikan jumlah bahan baku yang akan digunakan dengan kandungan karbohidrat bahan baku. Lalu jumlahkan hasil pengkalian tersebut sehingga diperoleh nilainya. Di tabel ini adalah hasil perhitungan kadar karbohidrat. Contohnya, tinggal kita kalikan aja 30,45 kali 35 dibagi 100. Cara mencarinya sama seperti kita mencari kadar protein seperti yang di awal. Maka kita dapat hasilnya sebagai berikut. Kadar protein hasilnya yaitu 38,08. Ya, bisa dilihat pada tabel. Cara pengerjaannya itu sama seperti kita mencari kadar protein di awal tadi. Nah, selanjutnya untuk mencari kadar lemak yaitu sama dengan mencari kadar protein dan karbohidrat, yaitu dengan mengkalikan jumlah bahan baku yang akan digunakan dengan kandungan lemak bahan baku, kemudian jumlahkan hasil pengkalian tersebut sehingga diperoleh nilainya. Tabel ini adalah hasil perhitungan kadar lemak. Bisa dilihat hasil dari penjumlahannya itu adalah 5,37%. Cara mencarinya juga sama seperti kita mencari kadar protein, kadar karbohidrat, yaitu dengan mengkalikan jumlah bahan baku dengan kandungan lemak yang ada pada tabel sebelumnya. Baik, kita lanjut. Jadi kita harus mencari energi totalnya dulu. Ini baru di rationya. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menghitung formulasi pakan dengan metode Persan-Square. Metode Persan-Square. Dasar penyusunan formulasi pakan menggunakan metode ini adalah adanya pembagian tingkatan protein bahan baku pakan. Tingkatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu protein suplemen dan protein massal. Protein suplemen yaitu bahan baku pakan ikan, baik yang berasal dari nabati maupun hewani dan limbah, yang mempunyai kandungan protein lebih dari 20%. Sedangkan protein basal yaitu bahan baku pakan ikan baik yang berasal dari nabati maupun hewani dan limbah yang mempunyai kandungan protein kurang dari 20%. Ini ada soal. Akan dibuat pakan ikan sebanyak 10 kg
dengan protein 35%, menggunakan bahan pakan tepung ikan 62,65%, tepung lamtoroh 36,82%, tepung sagu 7,25%, dan bungkil kelapa 17,09%. Dan tentukan komposisi masing-masing bahan baku dan bobot kering bahan yang telah ditentukan. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah-langkah penyelesaian. Langkah pertama itu ada kelompokkan bahan baku yang tergolong ke dalam protein, suplemen, dan basal. Kemudian, jumlahkan dan rata-ratakan. Langkah kedua yaitu buat kotak segi 4 dan cantumkan nilai kandungan protein yang dibutuhkan di tengah-tengah kotak segi 4 yang telah dibuat. Kemudian, letakkan rata-rata nilai protein, suplemen, dan basal di sisi kiri atas dan bawah kotak segi 4. Lalu, lakukan pengurangan jumlah protein bahan baku dengan protein yang dibutuhkan dan hasilnya diletakkan secara diagonal dan jumlahkan hasil pengurangan tersebut. Langkah ketiga yaitu menghitung kebutuhan setiap bahan baku untuk memperoleh komposisi bahan baku yang dibutuhkan. Langkah keempat yaitu membuktikan komposisi bahan baku. Yang terakhir ada kita menghitung bobot masing-masing bahan baku tersebut. Baik, selanjutnya ke penyelesaiannya. Diketahui pada soal yaitu pakan yang dibutuhkan ada 10 kg, protein yang diinginkan yaitu 35%, kandungan protein pada tepung ikan 62,65%, tepung daun lamtoroh 36,82%, tepung sagu 7,25%, bungkil kelapa 17,09%. Yang ditanya yaitu tentukan komposisi bahan baku dan bobot keringnya. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama yaitu kita kelompokkan terlebih dahulu protein yang tergolong ke dalam suplemen atau basal. Sebelumnya protein suplemen itu adalah protein yang lebih dari 20%. Di sini kandungan protein yang lebih dari 20% itu ada tepung ikan dan tepung daun lamtoroh. Nilainya kita masukkan di sini yaitu 62,65% ditambah 36,82% dibagi 2. 2 ini jumlah bahan baku. Hasilnya yaitu 49,73%. Protein basal yaitu protein yang kurang dari 20%. Di sini protein yang kurang dari 20% yaitu tepung sagu dan bungkil kelapa. Maka nilainya kita letakkan di sini yaitu 7,25% ditambah 17,09% dibagi 2. 2 ini jumlah bahan baku. Hasilnya yaitu 12,17%. 2 ini bisa berubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang diinginkan. Lanjut saja ke langkah yang kedua, buat kotak segi 4 dan cantumkan nilai kandungan protein yang dibutuhkan di tengah-tengah kotak yang sudah dibuat.
Kemudian letakkan rata-rata nilai protein suplemen dan basal di sisi kiri atas dan bawah kotak segi 4. Lalu lakukan pengurangan jumlah protein bahan baku dengan protein yang dibutuhkan dan hasilnya diletakkan secara diagonal. Ini adalah hasil pengurangannya. Lalu hasil pengurangannya kita tambahkan. Hasilnya yaitu 37,65%. Ini adalah cara langkah kedua. Selanjutnya kita masuk ya, yaitu menghitung kebutuhan setiap bahan baku untuk memperoleh komposisi bahan baku yang dibutuhkan. Yang pertama kita hitung dulu komposisi tiap bahan baku. Di sini ada protein suplemen 22,83% dibagi 37,56% dikali 100% hasilnya 60,78%. 22,83% ini didapat dari pengurangan 12,17% dikurang 35%. Sedangkan 37,56% ini didapat dari hasil penjumlahan 22,83% ditambah 14,73% dikali 100%. 100% ini sudah ketentuan. Begitu pula dengan protein basal, 14,73% itu didapat dari hasil pengurangan 49,73% dikurang 35%, hasilnya 14,73%, dibagi 37,56. Ini adalah hasil penjumlahan dari 22,83% ditambah 14,73% ada di langkah kedua tadi, dikali 100%, hasilnya yaitu 39,21%. Kemudian kita cari komposisi masing-masing bahan bakunya. Nah, di sini ada protein suplemen 60,78%, ini didapat dari perhitungan komposisi tiap bahan baku tadi. 2 ini jumlah bahan bakunya. Jadi 60,78% dibagi 2, hasilnya 30,39%. Lalu protein basal ada 39,21%, ini didapat dari perhitungan komposisi tiap bahan baku tadi dibagi 2. 2 ini jumlah bahan bakunya. Hasilnya ada 19,60%. Ini adalah cara penyelesaian langkah ketiga. Langsung aja langkah keempat. Pembuktian komposisi bahan baku. Di sini ada tepung ikan, tepung lamtoro, tepung sagu, dan bingkil kelapa. 30,39%, 30,39% dan 19,60% ini didapat dari perhitungan komposisi didapat dari komposisi masing-masing bahan baku yang sudah kita cari tadi. Sedangkan 62,65%, 30,82%, 17,09% dan 7,25% ini adalah kandungan protein yang ada pada soal tadi. Dan kemudian dibagi 100, ini sudah ketentuan dan hasilnya bisa dilihat pada tabel. Lalu kita jumlahkan hasil 19,03 ditambah 11,18% ditambah 3,34% ditambah 1,42%, itu hasilnya ada 34,97%. Ini sudah mendekati 35%, jadi bisa. Nah, ini adalah cara mencari
pembuktian komposisi bahan baku. Selanjutnya kita masuk ke A1, menghitung bobot masing-masing bahan baku. Di sini ada tepung ikan, tepung lamtoro, tepung sagu, dan bungkil kelapa. Cara mencarinya sama seperti pada sebelumnya, cuma ini nggak dibagi lagi. 30,39% dan 19,60% ini didapat dari komposisi masing-masing bahan baku yang sudah kita cari pada sebelumnya. Lalu kita kalikan pada pakan yang dibutuhkan, yaitu 10 kilo. Kita kalikan 30,39% dikali 10 kilo, hasilnya 3,04 kilo. 30,39% dikali 10 kilo, hasilnya 3,04 kg. 19,60% kali 10 kilo, hasilnya yaitu 1,96 kg. Lalu ada bungkil kelapa, 19,60% dikali 10 kilo, yaitu hasilnya 1,96 kg. Lalu hasil pengkalian ini kita jumlahkan, hasilnya yaitu adalah 10 kilo, sesuai dengan pakan yang kita butuhkan. Selesai, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.